dapat dipaparkan bahwa aspek popularitas, elektabilitas itu dapat dikalahkan dengan aspek isitas. Ya, saya sederhana gini, saya mau menghimbau ada dua nih, kalau kita bicara negara konstruksinya ada elit, ada masyarakat. Pertama saya ingin memanggil elitnya, gitu, mengingatkan elit ya. Stop mencari hidup di politik. Nah, mari sama-sama kita menghidupi politik, karena ketika kita menghidupi politik, kita juga pasti hidup. Buat masyarakat, saya lagi senang dengan kata-kata stop tebudi kali. Jadilah kita dibudi ke penampilan yang menipu, tapi tidak kati kapasitas. Jadilah tebudi, sekali lagi ya, jadilah tebudi. Payo kalau pilkada ke depan, ya siapapun yang nunjuk duit, ambil. Jangan kita dibudikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, hadir kembali bersama kami dalam podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Saudara sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, pada saat ini hadir di tengah-tengah kita, di studio kita, seorang pengamat sosial politik yang terkenal vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga sistem politik di negara Republik Indonesia. Kita sapa dulu bersama Bung Ade Indra Caniago. Selamat siang Bung Ade. Jadi kelihatannya sehat dan Anda kayaknya ini lagi laris-larisnya diundang di sana kemari. Alhamdulillah berbagi ilmu. Oh begitu ya. Jadi nampaknya Anda saya lihat aktif sekali mencermati, mengamati dan menjadi berbagai narasumber oleh media massa, kemudian dalam acara workshop, kemudian seminar, diskusi panel dan lain sebagainya. Mungkin ada resep Anda ini untuk berbagi dulu sebelum kita masuk membahas mengenai persoalan-persoalan lain. Ya sebenarnya kan gini nih, kita sering dengar Kak Wi bahwa kalau kita sedekah, harta kita tidak pernah berkurang. Sebenarnya sedekah itu kan tidak hanya berupa materi, artinya uang gitu kan. Ilmu kan juga kita sedekah, kita bagi nih, kita punya ilmu kita bagi, kan sedekah juga. Artinya ilmunya bertambah kan gitu. Nah kemudian yang pasti kan sih kok, ketika tadi banyak uang manggil kan otomatis sebagai pengamat, sebagai dosen kan tidak boleh ada satu yang terlewatkan. Iya. Ya, betul. Pemberitaan, fenomena kejadian apapun ya. Karena kalau ada yang terlewatkan atau luput maka analisisnya pun tidak komprehensif kan gitu. Nah, buat aku secara pribadi tadi ada kepuasan kali ya. Iya, kenikmatan sendiri tidak pacar ditukar ke duit kali, alhamdulillah. Banyak nanti jangan aja ya dari level nasional, level apalagi level daerah. Ya, bagaimana pada akhirnya orang itu ketika paginya mengeluarkan statement ini menentang dan begitu kritis, ketika itu sorenya sudah berubah. Nah ini pada akhirnya kan kredibilitas orang-orang seperti ini kan diragukan oleh masyarakat, ini ada apa ini? Ya, biasanya alam juga akan memberikan punishment ya, memberikan hukuman untuk orang-orang yang seperti itu. Karena biasanya kalau kita sekali tidak konsisten atau konsisten dalam ketidakkonsistenan, uang juga sungkan ngundang gitu kali. Ya kan fenomena-fenomena nanti demo menentang, pada akhirnya nanti mengeluarkan statement yang mendukung, sehingga pada akhirnya orang juga nggak percaya dengan dia, nggak lebih mereka itu dari sampah. Ini saya lihat Anda mudah-mudahan selalu tetap konsisten. Insya Allah. Bung Ade. Nah kemudian saya mendengar Anda mencermati tentang pilkada Kota Palembang. Anda mensoroti daripada satu persatu daripada para kandidat. Jadi dalam teropong Anda kira-kira yang berpeluang untuk maju aja dulu ya, belum menangnya. Ada berapa kira-kira kandidat yang Anda cermati gitu? Biar Anda mengulang lagi di Suara Metropolitan. Kalau kita bicara
yang berpeluang untuk maju ini kan hari ini banyak. Iya. Ya yang dari awal jauh sebelum pilkada dimulai itu ada PJ hari ini. Iya. Kemudian juga wakilnya kan wakil wali kota yang lama. Nggak berani Anda nyebutkan nama atau gimana? Enggak apa-apa. Kan kalau ini pun sekaligus uji popularitas. Artinya saya menyebutkan itu kan wakil wali kota cuma satu. Wakil wali kotanya Harno kemarin kan gitu. Oke. Yang sudah santer kan memang maju. Kemudian ada nama HNU yang akhirnya juga hijrah mungkin membaca Pudar dengan peluang. sendirinya ya. Enggak juga pudar kalau dibilang. Ini lebih membaca peluang yang paling mungkin. Ya. Ya. Kemudian ada nama YPM juga. Iya. Kemudian juga sempat muncul nama Prima yang timbul tenggelam seperti Pak Basar juga. Iya. Gitu. Nah, itu beberapa calon. Tapi kalau kita lihat peluangnya ya di luar calon independen ya. Calon independen ini masih berproses nih. Ada 3 saya dengar ya. Nah, independen 1. Enggak, kemarin ada yang juga yang wakilnya itu Ustadz apa namanya? Yayan apa? Yang juga sama-sama ditolak oleh KPU. Nah, saya nggak termonitor. Nggak monitor ya? Iya, yang termonitor ini Charma kan karena agak gencar ini. Kalau yang lain itu kan kita Iya, iya. Oke. Nah, itu kan masih bermasalah tuh di level administrasi. Jadi kalau ini lancar, kemungkinan Palembang ini ya selain yang lama juga Akbar tetap eksis ya kan. Ya kemungkinan 4 sama calon independen kali. Jadi kira-kira dalam estimasi Anda, saya kira kan enggak apa-apa kita menyebut nama kan? Enggak apa-apa. Ya, kira-kira menurut Anda pertama adalah Ratu Dema. Ratu Dema. Yang kedua Fitri. Yang ketiga YPM. Yuda Pratamo Mahyudin. Ya. Yang keempat Charma. Jadi Dari Akbar nggak masuk. Akbar. Ya, ini kan Akbar kan masih membaca peluang. Apakah mungkin kondisi hari ini dengan dia tidak berada di struktur partai, karena kita tahu kan di end of kemarin dia tidak lagi ketua partai. Ya mungkin di kudeta tidak berdarah lah ya. Itu yang saya juga sayangkan ya. Ya. Jadi inilah jadi sistem politik kita saat sekarang ini Sesuai dengan taste. Sesuai dengan selera pemimpin hari ini. Dan lebih banyak pakai hati, jadi tidak pakai logika. Jadi raso, like and dislike lebih mengemuka. hati atau nafsu kira-kira? Ya, nafsu itu kan ada di hati. Kalau orang tasawuf itu bilang nafsu itu berbeda di hati. Hati itu yang disebut dengan nurani, qalbu. Iya, kan ada segumpal darah, yaitu hati. Jadi kalau hati orang cenderung kepada nurani. Oke, Bung Ade, kita sekarang melihat menurut Anda, ya, di antara taruhlah kita kelima lah, kita masukkan kan 5 calon atau 5 kandidat ini, yang Anda lihat ya kira-kira mampu enggak yang kelima ini menyelesaikan persoalan yang sangat sensitif di Kota Palembang? Kalau saya bilang nggak ada. Kenapa? Saya berulang kali sampaikan calon-calon yang ada hari ini nih menurut saya tampilan hari ini itu nggak lebih dari produk gagal yang coba dari kondisi. Tapi kan banyak wajah-wajah baru. Iya, wajah baru kan kalau dilihat sekedar pelengkap aja sebenarnya. Produk gagal Anda berani menyatakan bahwa mereka itu produk gagal, maksud Anda mungkin yang dulu ya sekarang gini loh, hari ini kan kita tahu ya ada 2 orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Pertama pindah ya, pindah, kemudian ada Ratu Dewa. Ratu Dewa ketua TAPD yang kita semua tahu, meskipun dia sekda tapi yang dia kerjakan lebih banyak tupoksi wali kota. Ya kan? Artinya apa? Dia punya kapasitas untuk berbuat lebih kan gitu. Begitu juga pindah. Saya ambil satu case yang sederhana kali, soal banjir. Banjir ini kan bukan persoalan kemarin, hari ini, ya, atau berapa tahun yang lewat. Tapi ini sudah puluhan tahun. Dan
blueprintnya jelas loh. Kalau mereka menjadikan ini bahan untuk menata Palembang, sebenarnya harusnya masalah ini sudah selesai lama. Tapi 10 tahun Harnojoyo jadi wali kota dan ada Ratu Dewa di sana sebagai ketua TPD di ujung masa jabatannya. Ya. Tahun 2020 ada kalau saya tidak salah 2 korban akibat banjir, satunya BIM. Oke. Terus hari ini 2024 kali 4 tahun kemudian banjir malah lebih parah. Pertanyaannya sederhana, apa yang dia gawe Pak? Oke. Makanya itu tadi, jadi wajar kalau kesimpulannya sampai ini produk gagal. Tapi mereka kan dengan keterbatasan. Vinda karena terbatas beliau sebagai wakil. Kalau orang Jawa bilang kiroto boso awak dah disikil. Jadi kayak setaja ban serep. Ya, kita nih kan sederhana kali. Kalau aku ya udah mau jadi apa? Ndak galak jadi ban serep ya mundur kali. Kan itu bentuk sikap sebenarnya. Itu satu. Kedua, ndak terdengar apa statement mereka di ruang publik. Apa sih yang akan mereka lakukan? Atau Anda yang nggak mendengar begitu? Kalau saya misalnya dari ini mereka punya konsep walaupun Oh tidak. iya, kalau itu saya dengar Kak Wi. Bahkan saya ikut melaporkan ke Polda. Oh iya itu ya. Iya. Apa yang Anda laporkan? Ya, akan retensi ini salah satunya itu. Oke. Kan? Karena ruang terbuka kita terbatas, kemudian tempat penampungan air juga kurang. Ketika debit air maksimal, akhirnya pemerintah salah satu solusi ya menyiapkan retensi. Tapi kan justru ini jadi bancaan. Ya, Anda ngelihat ada indikasi seperti itu? Loh ini bukan indikasi, ini kan udah di kasusnya udah di Polda. Dan yang kita tunggu ini kapan ada tersangka gitu loh. Ya tapi kan kalau dalam sosiologi hukum kita nggak bisa mengatakan orang itu memang terlibat karena belum ada rilis dari pihak Ya penegak hukum. sebenarnya gini loh Kak Wi, ini persoalan Will aja kok. Kalau Kak Wi tahu ceritanya mungkin beda. Oke, gimana itu? Ya. Saya monitor karena dari luar ketika Anda dan kawan-kawan melaporkan. Iya. Kalau nggak salah saya wali kota ya. Ya wali kota. Wali kota waktu itu Harnojoyo. Iya. Ya. Dia orang yang paling bertanggung jawab. Mhm. Ya. Bayangkan Kak Wi, itu tanah rawa. Oke. Ya. Yang kebetulan salah seorang pemilik lahan di situ, anak almarhum Haji Sanin Palapa Group itu, jual sekitar 150.000 per meter, nggak ada yang mau beli. Oke. Ya pertanyaannya kenapa kok orang nggak mau tanah 150.000, kan tengah kota kan, hitungannya dekat ke bendara, aksesnya. Ya karena tanahnya rawa. Oke. Jadi wajar orang nggak mau kan gitu. Kenapa? Karena biaya timbunnya pasti lebih mahal daripada harga tanah. Oke. Kan logikanya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Pemkot beli tanah itu 995.000 per meter. 900? 95.000 per meter. Anda ada datanya itu ya? Oh iya, kalau nggak mana berani kita ngomong. Oke. Iya. Sementara pada saat yang sama juga untuk resensi di satu kecamatan Sukarami, di Kelurahan Sukatani kalau saya tidak salah, harganya di bawah 500.000, 300-an ribu kalau saya tidak salah. Ini ada apa? Oke, kita kembali ke konteks pilkada. Lalu apa dosa daripada yang Anda sebutkan tadi gitu? Ya dosanya dia tidak melakukan sesuatu. Pejabat publik itu kan harusnya ngurusin isu-isu publik. Bukan justru menunggangi atau memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan personal. Gimana kalau kita lihat dari job description-nya itu, Bung Ade, bahwa wali kota ini adalah kebijakan strategis, kebijakan politis, Betul. itu adalah ranah wali kota, Betul. atau wakilnya. Oke. Sementara sekda itu kan hanya wilayah administratif. Jadi Iya. tidak boleh punya kebijakan sekda itu. Iya, tapi dia bisa mempengaruhi kebijakan. Secara logika kan gitu. Dia orang yang paling dekat dengan wali kota dan dia bisa mengkomunikasikan itu. Mungkin saja pernah dikomunikasikan, Bung Ade.
Kan ada keterbatasan kita secara psikologis kan. Kalau saya sih mundur, Pak. Ngapain jadi sekda? Ya tapi kalau mungkin cuma Anda pelengkap penderita. kalau tidak, artinya itu kan kebijakan-kebijakan administratif. Sekda itu hanya kebijakan administratif, strategis, kebijakan politis. Itu kan wewenang daripada wali kota. Iya, makanya kita nih kan gini loh Kak Wi. Kan tadi di awal saya sudah singgung nih. Dia memang sekda, tapi kewenangan apa yang dia lakukan itu lebih dari tugasnya sekda. Ya, justru itulah kita bisa jadikan indikator bahwa beliau tuh sudah memang betul-betul melahirkan itu. Gitu. Ya, persoalannya menurut saya itu sekedar lipstik, hiasan aja. Tidak pada akar persoalan kami. Oke, karena beliau juga pernah saya undang ke sini sebelum itu beliau mengatakan, tapi saya ini bukan going native ya. Memang dengan segala keterbatasan kita mencoba berempati. Oke, sekarang dengan Finda, menurut Anda beliau sebagai wakil wali kota, memang nggak bisa. Kita kan banyak sekarang, nggak usah lah jadi wakil wali kota, wakil presiden aja nggak difungsikan coba. Iya, tapi kan kita bisa melihat indikator Kawi bahwa dia ini punya konsep. Kan dia bisa ngomong di ruang publik. Itu buktinya gitu loh. Oke. Lah kalau ndak ada sama sekali indikator, terus apa yang bisa membuat kita yakin bahwa dia ini paham persoalan? Ya nanti akan kami cobakan. Jadi saudara sahabat Suara Metropolitan, kritik-kritik daripada saudara Ade Indra Caniago ini juga nanti bisa kita berikan kesempatan pada podcast berikutnya, yaitu Bapak RD dan Ibu Finda. Ya, nanti akan kita anukan. Kemudian ya kan itu baru satu persoalan loh. Oke. Ya, belum persoalan lampu jalan. Kita bayar terus Kak Wi yang namanya pajak penerangan jalan. Oke. Terus kemana duitnya yang ratusan miliar, 200 miliar lebih loh itu duit sekota Palembang. 1 tahun atau? 1 tahun itu untuk pajak penerangan jalan. Harusnya tidak boleh ada lampu yang mati. Dan persoalannya kan rakyat nggak paham gitu loh. Nggak ada yang protes kan. Hanya segelintir orang yang mau menyuarakan itu. Ya. Belum lagi soal jalan Kak Wi. Dan belakang ini kan viral. Menurut saya ketika pemerintah kota abai dengan ini, artinya apa? Pemerintah kota Palembang ini merencanakan pembunuhan dan sudah 2 korban dalam beberapa waktu belakang ini nih Kak Wi. Karena persoalan jalan berlubang, terlindas truk. Ya, ketika dia tergelincir, satu di Kumbang, satu di depan Gemala. Ini kan persoalan. Menurut saya ini pembunuhan berencana. Kenapa? Kita bayar pajak kendaraan bermotor kami. Oke, tapi kemarin kami sudah melakukan podcast dengan ahli transportasi Profesor Erika Bukhari. Ya. Jadi tidak sepenuhnya juga bisa dibebankan kesalahan itu, kerusakan jalan itu oleh pemerintah Kota Palembang. Karena kenapa? Adanya odol, adanya truk yang overdimensi dan overloading. Jadi mereka dimodifikasi dan itu melanggar undang-undang. Jadi supremasi penegakan hukum itu bukan hanya penegakan daripada ketertiban sosial dan lain sebagainya, bukan tanggung jawab pemerintah kota saja. Iya, tidak berarti harus pasangan dong Kak Wi. Kan salah satu faktornya kan ini Kak Wi. Ini soal menurut saya pemerintah ini kan harus berkomunikasi nih. Kota dengan provinsi dengan pemerintah pusat. Ada persoalan kan terkait dengan korban ini, misal seperti itu. Oke, sekarang kita dua Bung Ade supaya kita juga bisa fair, mudah-mudahan bisa kita bahas semua. Sekarang yang ketiga, Basarudin, Insinyur Basarudin. Kenapa Anda meragukan dari beliau itu juga? Ya karena yang dia sampaikan itu kan menurut saya masih abstrak, visioner dan sebagainya itu kan. Menurut saya abstrak dan saya belum pernah ngobrol langsung sama dia sehingga saya nggak tahu kapasitasnya itu. Kalau yang lain saya pernah ngobrol langsung. Dengan Akbar Alfarouk? Saya tahu dia. Gimana menurut Anda sendiri Akbar Alfarouk? Ini suasana muda yang cerdas. Anda masih nggak yakin juga dengan beliau?
Ya kita kan yakin kan gini Kak Wi, kalau kita bicara politik, kita bicara ini kan kontestasi nih, bicara kontestasi politik elektoral kan ada modal nih. Ya, pertama modal popularitas, oke dia punya. Kedua isi tas, karena isi tas ini juga akan mempengaruhi banyak faktor yang lain gitu loh Kak Wi, termasuk soal bagaimana untuk mendapatkan kendaraan politik. Kan nggak ada makan siang gratis Kak Wi. Betul, memang sekarang sudah merupakan rahasia umum lagi lah. Iya. Jadi partai politik itu seperti perseroan terbatas. Iya makanya saya selalu bilang nih kalau kita mau berubah akar persoalannya rubah dulu undang-undang partai, baru nanti rubah juga undang-undang pemilunya. Berarti mereka tidak sepenuhnya dong salah kandidat-kandidat ini. Ya saya tidak menyalahkan mereka, ini konsekuensi ketika kita merubah sistem. Kita belajar sama Amerika Kak Wi ya. Pertanyaan saya, pernah nggak Amerika dari RT sampai presiden dipilih langsung? Kita begitu bangga, wah dibilang orang hebat, makan amboan, makan oloan. Kita nih nggak siap Kak Wi dengan demokrasi yang ultraliberal ya, bukan lagi liberal, ultraliberal nggak siap gitu. Jadi memang solusinya kan sering. Kemarin Ketua DPD RI Pak Lanyala Mateliti, kemudian Pak Tri Sutrisno dan beberapa tokoh-tokoh militer, mantan tokoh militer, kemudian NJU dan lain sebagainya sudah berseru untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Iya, tapi persoalannya kan hari ini ketika kembali orang-orang ini akan terancam kekuasaan mereka kan itu. Iya. Dilema kalau nggak ada gerakan yang super wah dari masyarakat, dari mahasiswa, mimpi kita mau keluar dari persoalan hari ini Kak Wi. Oke, sekarang kita ke kandidat yang lain. YPM, Yuda Pratomo Mahyudin. Bannernya tuh bagus. Ida biaya dewe bukan APBD. Itu keren itu. Ini sebenarnya mau menyinggung nih. Jadi gini kami, memang keuntungan yang tidak bisa kita nafikan ketika misalnya hari ini PJ Santer mau maju. Keuntungan beliau bisa melakukan parokialisasi politik kami nyebutnya kami. Dia bisa melakukan abuse of power tapi soft. Seolah-olah itu murni tidak dilakukan. Tapi faktanya Pak itu untuk kepentingan dia. Lihat tuh hari ini hampir semua tong sampah pun kalau pacak njerit-njerit inilah dipaku. Segitunya harinya. Ya. Dan saya yakin itu bukan uang sendiri. Ya wajar kan. Presiden juga memberikan contoh bagaimana sebenarnya uang institusional dijadikan area pribadi. Jadi istilah dalam teori politik itu kan personalisasi. Ya kan? Dia bagi-bagi dana bansos seolah-olah masyarakat bilang itu uang pribadi seolah-olah. Tapi itu kan pada saat sekarang yang disebut dengan era post-truth. Era kebohongan. Jadi kalau kebohongan yang disempat berulang-ulang maka itu dianggap kebenaran. Betul. Iya kan? Jadi sah-sah aja bisa dilakukan seperti itu. Iya, sebenarnya enggak juga kami. Jadi dia menjadi sah ketika mereka berhasil merawat kebodohan dan memelihara kemiskinan kami. Oke, merawat kebodohan dan memelihara kemiskinan. Lalu kaitannya apa? Kita lihat tadi kembali kepada konteks YPM tadi kan. Anda ragu juga dengan YPM? Saya tidak ragu dengan YPM, tapi kan saya nggak tahu nih isi tas YPM seperti apa, popularitas dia seperti apa, kan gitu. Ya kita bicara hasil survei ya, saya tidak melihat itu. Tapi ya kalau saya pakai alat ukur parameter tempat saya tinggal di Gandus, rasanya nggak populer amat. Kan itu parameternya kan gitu. Tapi begini Bung Ade, kami di Wijaya Institute mencoba melakukan sebuah survei yang terbatas. Karena saya juga ngajar mata kuliah metodologi riset. Saya kan kita sekarang bukan hanya memilih elektabilitas masyarakat, tapi berapa layak yang diberikan. Itu yang saya bilang tadi. Itu yang saya bilang tadi dengan isi tas Kawi. Jadi tidak perlu lagi kapasitas dengan politik elektoral. Jadi sekarang kekuatan finansial. Makanya kan saya selalu ngomong kok dengan politik elektoral hari ini kan cuma dua yang kita butuhkan nih, popularitas, isi tas. Kan gitu. Atau kita balik isi tas dulu baru popularitas. Karena banyak duit.
Iya, tapi sulit juga. Dia tergantung bagaimana memulainya kan gitu. Tapi paling tidak popularitas ini kan modal awal nih. Kalau nggak dikenal kan susah juga. Contoh Kak Wi, aku juga kemarin spot-spot aja ya survei. Misalnya kenapa sih aneh aja gitu loh. Ada calon tidak pernah datang ke suatu tempat tapi tahu-tahu dia menang di situ. Ketika diwawancara kebetulan itu di daerah Selapan itu kan tingkat ekonominya di atas rata-rata kan, middle to high menurut saya. Itu ngomong, hati nggak kenal itu Benado nama mbaknya. Sama-sama nama mbaknya, Ya, nama kan, orang tuanya sama gitu. Enggak, kan dia pakai BIN. Hari ini kan orang nggak pede maju sendiri gitu kan. Pakai BIN kan gitu. Itu memudahkan orang jualan, memudahkan orang untuk kenal dia. Bahkan ada beberapa anggota DPR ya yang kerja justru mesin politik, dia nggak pernah sama sekali turun dan tidak lebih dari 2 kali dia turun ke lapangan hadir di undangan, tapi dia dapat kursi kan. Tapi itu kan secara perhitung-hitungan logika ekonomi itu kan masuk itu Bung Ade. Itu kan sebagai bentuk investasi. Iya betul, tapi ini politik Kak Wi. Ya bukan bicara perusahaan yang taking profit. Jadi rusak republik ini kalau negara berbisnis dengan rakyatnya. Tetapi kan fenomena itu kenyataannya ada. Iya, ya itu kan? yang aku bilang ketika kita Dasien kenyataannya ada kan. Iya, kita kalau saya sebenarnya sedih kadang speechless kalau bahas ini gitu loh. Kenapa? Kalau kita bicara kembalilah konteks dasar Kak Wi, kita ini kan bicara sistem ya, sistem kita demokrasi. Secara teori etimologi terdiri dari 2 kata, demos dan kraten. Demos itu rakyat, kraten kekuasaan. Artinya rakyat lah yang berkuasa. Bagaimana bentuk kekuasaan itu? Ya ketika dia menentukan siapa yang akan dia delegasikan. Disinilah kekuasaan. Akan tetapi persoalannya mereka tidak menggunakan nalar sehat ketika mengambil keputusan, kan ini akarnya. Setelah kita sudah Akbar, kemudian Basarudin sudah, Akbar, YPM, sekarang independen, Charma Afrianto. Charma Afrianto ini agak unik juga ini. Dalam ilmu politik itu bisa dikaji itu, Bung Ade. Ya, artinya beliau sebelum ini kan sudah banyak aktivitas yang beliau lakukan, ya ketemu langsung dengan masyarakat, melakukan diskusi-diskusi. Saya pikir apa yang dia lakukan ini luar biasa. Buat saya luar biasa. Ini memberikan pendidikan politik ya pada masyarakat, membiasakan diri berdiskusi, ngobrol soal publik ya, soal mereka di ruang publik, kemudian dia publish, kemudian tidak hanya itu ya, gerbek dalu, banyaklah kegiatan yang dilakukan oleh Charma ini. Nah tapi kan saya agak pesimis sekali, karena kita tahu kan pertarungan politik elektoral ini cuma bicara 2 kali, popularitas dan isitas. Popularitasnya ya kalau tidak salah saya dapat informasi hasil survei ini di bawah 2 tokoh yang kita sebutkan di awal ini, tapi beliau terbentur oleh isitas. Berarti nggak cukup modal juga ya. Tapi begini juga, Bung, kita ada lihat fenomena itu dalam pola politik post-truth itu. Ya post-truth itu kan sudah jelas kita lihat bahwa kebohongan itu memang betul-betul ditampilkan. Bisa dikapitalisasi. Ya kan? Nah, jadi personalisasi sebenarnya yang berpotensi bukan hanya juga itu loh. Misalnya saya sebagai orang luar, saya minta misalnya dari perusahaan BUMN yang punya dana konvert, saya ngambil, saya bagikan kepada mereka sebagai sarana penyalur. Itu kan juga tidak salah juga kalau kita ini terjadi seperti itu, personalisasi namanya. Ya, tergantung yang melihat Kak Wi. Salah benarnya kan relatif. Kak Wi bilang putih, saya bilang coklat. Kak Wi betul, saya tidak salah. Ini kan soal kebenaran dan soal pembenaran yang memang selaputnya itu tipis sekali. Makanya kan Gibson bilang ini cuma 2 kok. Ketika orang bicara tentang bagaimana bertahan dan gagal di dalam situasi atau lingkaran politik ini,
kan cuma strateginya melakukan bondari. Nah, kalau petahana dia melakukan closing bondari, sementara penantang dia harus melakukan open. Secara sederhana saya mau bilang gini loh. Saya analogikan ini kekuasaan. Nah, petahana harus menutup ini, apapun ada masalah, tidak boleh orang tahu di luar itu. Tapi kan dalam komunikasi politik, ya Bung Ade ya, kalau saya lihat dari perspektif sosiologi keilmuan yang saya miliki, bahwa justru sebenarnya petahana itu memiliki beban sosial dan beban moral ketika menyampaikan sesuatu mengenai kebijakan dibandingkan dengan orang yang newcomer ini atau orang outsider. Nah, Dan tadi selalu ada dua sisi kan. Iya. Ketika bicara petahana kan dia bisa melakukan pembenaran kan gitu. Karena bicara benar dan pembenaran ini kan kadang tadi awam yang tidak paham juga yo wae kan itu. Iya. Dia kasih tahu dia lah begawi kan itu. Hari ini kan gampang betul nih. Bikin viral, jalan berlubang, tidak nunggu besok pagi kami. Oke, itu kalau petahana. Nah sekarang gimana dengan yang newcomer ini, Bung Ade? Kadang-kadang visi misi mereka tuh nggak masuk di akal. Bagi kita orang-orang ini nggak masuk di akal. Sebenarnya sederhana aja. Ya. Antitesakan aja semua persoalan. Itu jawaban. Ini strategi ini kan tadi menutup, Ya. menutup ruang pertarungan. Ini membuka ruang pertarungan. Jadi biar orang tahu ada masalah gitu. Dia gagal gitu. Ya ngelawan incumbent ya gitu. Jadi merupakan antitesis daripada incumbent itu. Tapi kadang-kadang program kerja yang dicanangkan itu tidak masuk akal. Gitu loh. Terutama bagi kita orang-orang yang terpelajar, bilang dari mana dapat dia mewujudkan ini. Saking lebaynya pencitraan kan ada salah satu kandidat. Bahwa dia sudah membangun ini LRT berpengalaman. Padahal kita tahu fungsi-fungsi administratif. Nah ini yang kita sering juga ini yang newcomer kan. Dia ini kan gini Pak Wi, tadi modalnya kan populer. Oke. Nah, untuk melakukan populer ini kan cuma, ya yang paling mudah itu ya berbeda. Kan ada strategi itu, strategi marketing, be different. Dia kasih tahu kalau dia ini beda sama yang lain. Nah supaya orang mudah ingat. Dan strategi itu dipakai oleh rokok gitu dan efektif kan. Banyak uang rokok meneri jingo iklan baik atau denger baik jingo benar kita tahu nih rokok ini. Ya tentu beda kan. Kalau rokok itu mereka bersifat pasif. Iya, maksudnya itu analoginya gitu loh. Artinya kan dia harus melakukan sesuatu yang berbeda. Substansinya kan di situ. Ketika dia berbeda, orang akan ingat, oh, kan gitu. Tapi kan persoalannya, apakah yang dia lakukan ini mampu menjawab hope masyarakat? Kan itu. Apakah itu yang dibutuhkan masyarakat hari ini? Yang dia ceritakan itu? Itulah mungkin kenapa popularitasnya nggak naik. Masyarakat kita nggak banyak-banyak, nggak ribet kok kami. Nah oke, sekarang yang terakhir Bung Ade sebelum kita mengakhiri daripada podcast ini. Ada satu yang menarik dari hasil survei yang kami lakukan. Pada sekarang ada beberapa lembaga lagi. Jadi mereka bukan berbicara tentang popularitas, tentang elektabilitas, tetapi yang entitas tadi yang Anda katakan. Jadi dari survei yang menentukan itu ada yang kantong yang mereka kamu akan pilih, bukan lagi kita tanya pilih uang, tapi kita tanya, kita buat pertanyaan berapa uang yang bisa membeli suara kamu, atau kita bilang Bapak, Ibu, Saudara, berapakah menurut Anda uang yang akan diberikan oleh kandidat wali kota atau kandidat gubernur agar Anda membeli, mau memilih. Nah, dalam mau memilih ini kan kisarannya 250, ada yang 300. Jadi ada kantong-kantong suara. Kami ngantong itu. Ngantongi daripada data itu. Ya, saya juga ada dapat survei itu dari salah satu. Kita nggak usah kita sebut nama survei. Nah, ini yang kita nyatakan ini. Nah, terhadap fenomena ini gimana menurut Anda dalam kajian ilmu politiknya? Nggak bisa kita salahkan Kak Wi. Kondisi ini ya, kalau Anda mau berkuasa hari ini ya lakukan duit atau enggak. Kalau Anda enggak duit, artinya Anda enggak punya duit, Anda tidak bisa melakukan itu kan gitu. Maka Anda jangan berharap menang. Makanya ada gium hari ini kan pakai duit lagi belum tentu jadi apalagi pakai duit. Nah,
Pertanyaannya kan kenapa ini terjadi, Kawi? Ya. Ini terjadi karena tidak pernah ada pendidikan politik sama masyarakat. Lagi-lagi mungkin saya harus sampaikan berulang-ulang. Masyarakat kan tidak sadar kalau pajak penerangan jalan itu kita bayar, Kawi. 200 miliar kalau saya tidak salah di ibu kota provinsi ini. Uang pajak penerangan Itu jalan berkumpul. Pemda, itu biasanya itu Pemda itu saya ingat itu karena waktu Edi Santana dulu yang mengurus di PLN melalui kepala dinas PU, dalamnya ada dinas penerangan lampu jalan yang menerima itu kan Pemkot atau Pemkap. Iya, secara logika kan return take-nya untuk apa sih ditarik pajak penerangan jalan? Kan harusnya lampu jalan terang, kan gitu. Sama dengan kita bayar PKB. Ya, pajak kendaraan bermotor ya jangan ketemu jalan berlubang lagi, Kawi. Kan itu logikanya. Nah, ajari masyarakat kita pintar. Kita bayar pajak bumi bangunan untuk membangun fasilitas publik, kan gitu. Lalu kaitannya dengan pemilu kada ini gimana? Dengan ya artinya kalau mereka pintar, mereka akan berpikir dan hati-hati menentukan pilihan. Kan gitu. Ini hari ini kan gini, Kawi. Di kepala masyarakat kita, terserahlah kamu. Kamu nak jadi bupati, kamu nak jadi wali kota, kamu nak jadi gubernur, kamu nak jadi presiden, kami mika lah. Mereka tidak paham itu bahwa omongan mereka itu keliru, Kawi. Bayangkan, saya kasih contoh, Kawi. Kalau pemerintah mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk datang investor atau orang berinvestasi, contohlah di Sumsel, ya, ada yang janji dulu mau bikin pabrik ban, ya, tapi tidak terrealisir, jauh tange itu kan. Nah, kalau ini terrealisasi, artinya, Kawi, akan ada butterfly effect, ya, berapa banyak orang yang kerja di sana, ya, nah, berapa banyak orang akan jualan di sana, yang bisa dapat hasil dari sana. Ini yang dibilang butterfly effect itu seperti itu, efek kupu-kupu, ya, nah. Bayangkan kalau di seputaran situ, Kawi, satu rumah selama ini misalnya ada wong limo, yang begawe cuma siko. Artinya yang pat ni nak berjajan ke warung, Kawi, nunggu yang siko ni ngunjuk. Iya kalau ngunjuk, kalau tidak ada ke warung gigit jari. Tapi kalau wong pat begawe di situ, kapan bae dia nak ke warung, Kawi, laju kate yang halangi. Dan kalau ini terjadi, bayangkan banyak wong ke warung, maka akan ada perputaran ekonomi, laju pertumbuhan, pajak makin banyak. Ini kan luas. Nah, kalau kita cerita yang ini siklusnya kan masyarakat kadang tidak mau tahu pening kenapa. Mereka sudah disibukkan dengan urusan sehari-hari. Nak bertahan hidup mereka lah susah. Nah, jadi apa yang Anda citakan itu kan pada akhirnya apa yang Anda cita-citakan seperti itu menjadi utopian. Sulit untuk dicapai pada saat ini. Karena sistem kita ini kan sistem politik, sistem sosial, ideologi, negara sudah rusak. Jadi gini, Kawi, ya ini kan persoalannya sulit ketika kita mensugesti kepala kita sulit. Dari awal kita sudah melontarkan kata-kata sulit, maka saya pastikan sampai kiamat tidak akan pernah. Kemerdekaan Republik ini kan juga utopi menurut saya. Orang banyak kok mental-mental penjajah. Cuma apa, Kawi? Cuma karena ada kesadaran muncul. Maka saya kalau ketika bicara 1908 tuh saya agak kurang sependapat dengan Hari Kebangkitan Nasional, Kawi. Jadi saudara-sahabat Suara Metropolitan, bahwa sebagaimana dari hasil dialog kami tadi dengan Bung Ade Indra Caniago, dapat dipaparkan bahwa aspek popularitas, elektabilitas itu dapat dikalahkan dengan aspek isitas. Ya, Bung Ade. Nah, kalau ngelihat Anda dalam sistem yang kelihatan masyarakatnya, sistemnya yang sudah rusak, sehingga kita agak sulit. Nah, seperti Anda katakan itu semua utopian, semua jadi utopian. Nah, kira-kira sebagai closing statement Anda dalam mensikapi daripada pilkada Kota Palembang, kira-kira gimana? Ya, saya sederhana gini, saya mau menghimbau ada dua nih, kalau kita bicara negara konstruksinya ada elit, ada masyarakat. Pertama saya ingin manggil elitnya, gitu, mengingatkan elit ya. Ujungnya hidup nih mati, Kawi, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, Senin, Selasa, Minggu, Senin lagi, Januari, Desember, Januari lagi, nah kemana gitu, mati. Ya, masa sih kita mau eksploitasi terus rakyat kita, sementara kekayaan alam ini harus kita nikmati bersama. Ya stoplah mencari hidup di politik. Ayo sama-sama kita hidupi politik. Kenapa? Karena ketika kita menghidupi politik maka kita pasti hidup di sana.
Oke. Karena kita bagian dari itu gitu loh. Oke, itu untuk elit. Untuk elitnya gitu kan. Sekarang, Stop gitu lah ya. Stop Jangan mencari di-stop. hidup di politik. Oke. Nah, mari sama-sama kita menghidupi politik karena ketika kita menghidupi politik kita juga pasti hidup. Oke. Nah, buat masyarakat saya lagi senang dengan kata-kata stop tebudi kami. Oke. Stop Jadilah terbudi. kita dibudi ke penampilan yang menipu tapi tidak kati kapasitas. Ya. Jadi jadilah tebudi sekali lagi ya, jadilah tebudi karena keledai baik yang buyan dak galak masuk lubang yang sama atau melakukan kesalahan yang sama berulang. Dak kan ada kita galak melakukan kesalahan yang sama berulang. Payo kalau pilkada ke depan ya siapapun yang ngunjuk duit ambil. Budikan. Jadi Budikan. jangan galak tebudi. Jangan tapi kita dibudikan. Oke. Duitnya ambil, orangnya enggak usah pilih. Nggak usah pilih. Jadi seluruh kandidat yang ngasih uang Ambil kalau. ambil. Nah, kalau semua ngunjuk uang, ya, ada rumus lagi Kak Wi. Kalau ada yang bagus, pilih yang bagus. Oke. Ya. Kalau jelek galau, pilih yang dikit jeleknya. Oke. Karena kita harus milih. Hidup ini kan pilihan. Apapun yang kita pilih pasti ada risiko. Tapi minimal risiko kalau kita milih sedikit jeleknya dibanding yang banyak, pasti tidak seberat yang banyak jeleknya. Jadi himbauan Anda ini kepada masyarakat Ya. dan rakyat adalah ambil uangnya, jangan pilih orang. Jangan pilih orangnya. Saat- Stop tebudi. Stop tebudi. Ya. Waktunya membudikan. Ya. Stop tertipu waktu saatnya menipu. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Jangan pilih. Ambil seluruh uang kandidat, Ambil galau. ambil kalau. Jadi biar kapok mereka ini kan, yang lama tuh duit banyak ya kan, sehingga ini tidak dijadikan lagi ajang coba-coba gitu loh. Orang tidak lagi berpikir bagaimana mengeksploitasi masyarakat untuk merawat kekuasaannya gitu. Oke. Terima kasih Bung Ade. Jadi sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, para pemirsa sekalian, pesan dari Bung Ade, ya, berhentilah para politikus hidup dari politik, tapi hidupilah politik itu. Yang kedua, untuk masyarakat dan rakyat dalam menyambut era isi tas ini, ambil uangnya, jangan pilih orangnya, atau saatnya kita budikan, saatnya kita menipu daripada ditipu. Jadi lebih baik Anda membohongi daripada dibohongi. Saatnya Anda semua membohongi, walaupun kita sadar itu bukanlah moral bangsa yang beradab. Kami akhiri dengan saudara sekalian, podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bung Ade. Ya.